Saya assume saudara sedikit banyak kan tahu ya jalan cerita di dalam kitab Esther ya, kurang lebih ya. Yaitu ini kan gambaran seorang Yahudi yang terus kemudian akhirnya bisa menjadi ratu di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pemeliharaan, di dalam providensia Tuhan. Tapi terus kemudian kalau kita baca di dalam kitab Esther, di situ ada plot, ada satu persoalan ya, yaitu bahwa Haman itu jadi jengkel kepada Mordekai, dan akhirnya bukan cuma kepada Mordekai tapi juga kepada semua orang Yahudi yang nyaris akan dibinasakan gitu dengan perencanaan jahat daripada Haman. Terus di situ kemudian Esther mengambil peran sebagai penyelamat ya dari orang-orang Yahudi yang nyaris binasa, itu dibinasakan deh, di genocide, dibunuh habis. Ya itu jalan cerita secara ini deh, secara umum gitu. Bahwa kita mau mengaitkan ini juga dengan kitab Rut ya di dalam hal ini. Kalau saudara membaca di dalam kitab Rut itu kan memang kita mendapati bahwa di situ sepertinya banyak kebetulan ya, sepertinya banyak hal yang terlihat seperti kayak kebetulan gitu, tapi kita percaya sebetulnya Tuhan juga memimpin kan ya di dalamnya gitu. Itu adalah pimpinan Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Lalu di situ kita juga menekankan di dalam kitab Rut itu bahwa perempuan itu bukan berarti terus pasif cuma sekedar nunggu ya, nggak ngapa-ngapain ya, tapi dia juga bisa to a certain extent tanda kutip inisiatif ya atau aktif. Penebusnya tetap di dalam posisinya Boas kan ya, penebusnya itu tetap Boas gitu, tapi sebetulnya yang menggerakkan ke sana kan Rut ya dalam hal ini. Jadi jangan salah mengerti being feminine itu dalam pengertian terus nunggu, pasif, nggak boleh aktif sama sekali. Kalau kita melihat di dalam kitab Rut kan nggak gitu ya ceritanya gitu. Tapi Rut itu sangat memerankan peran yang penting gitu. Dia tetap submit kepada ordo yang di atasnya di dalam hal ini, yaitu Naomi ya. Itu kan ordo yang di atasnya Rut gitu. Tapi dia juga menjalankan perannya gitu. Dia bekerja, dia banting tulang, dan tuh certain extent juga dia sebetulnya yang tanda kutip lebih initiate waktu akhirnya bisa mengencourage Boas itu menebus dia gitu kan. Ini kan tipologinya seperti kayak tipologi antara jemaat dan Kristus atau manusia dan Allah gitu ya. Manusia being feminine, Allah yang menebus dia yang laki gitu ya. Bukan berarti terus kemudian kita menunggu dengan pasif gitu. Tapi juga ada bagian Alkitab yang menyatakan kita mesti menjalankan peran kita ya. Kita boleh membujuk Tuhan, kita bisa minta kepada Tuhan. Kita bisa memerankan peran kita sehingga Tuhan itu juga bergerak. Ya, bagian kayak begini agak sedikit jarang dibahas di dalam teologi reform biasanya. Karena teologi reform itu kan biasanya kita sangat menekankan ya Tuhan yang inisiatif, kita yang responsif begitu kan ya. Itu betul, itu nggak salah, itu selalu betul gitu. Kita juga nggak perlu rubah statement itu. Tapi kalau sudah melihat di dalam kekayaan Alkitab, ada bagian-bagian yang ini bukan berarti terus kemudian Rut itu menjadi taking over perannya Boas gitu ya, jadi Rut yang menebus Boas gitu misalnya. Enggak juga, tetap Boas yang menebus Rut gitu ya, tapi Rut menjalankan perannya sebelum dia ditebus oleh Boas gitu. Bisa nangkep gak saya bagian ini ya? Kita sudah bahas di dalam kitab Rut, ini cuma pengulangan aja. Di situ makanya di dalam bagian ini ya, itu biasanya kitab Rut, kitab Esther itu sangat banyak disoroti oleh kaum feminis gitu. Kalau kita bicara feminis bisa dua macam saya, feminis yang sekuler, yang hostile, yang anti laki-laki dan penuh dengan kekerasan gitu ya. That kind of feminism anyway kita nggak tertarik untuk mempelajari. Tapi kita bisa bicara feminis di dalam pengertian ini gitu, in a good biblical way ya, biblical sense of the word feminist di dalam pengertian yang Alkitab ya maksudnya. Ini kita bisa belajar. Salah satunya itu belajar dari Rut. Feminis di dalam hal ini maksudnya ya jangan sekedar pasif nunggu terus habis itu nasib sudah kayak begini ya sudah ya udahlah, tunggu aja orang lain siapa yang belas kasihan kepada saya. Itu gambarannya bisa keliru saya. Kalau kita lihat Alkitab kan Rut pasti bukan kayak begitu ya, dia itu menjalankan perannya gitu, even persuade Boas
untuk akhirnya bisa menebus dia gitu. Nah, waktu kita mempelajari kitab Esther ini lebih radikal lagi gitu ya, lebih radikal lagi. Kalau sudah lihat tadi itu di dalam Rut itu kan tipologinya itu kan tipologi Kristusnya ada pada siapa? Tipologi Kristus ada pada siapa? Jelas kan ya, Boaz kan yang menebus kan ya, Kristus itu penebus. Esther memang yang menggerakkan, jadi tidur di dekat kakinya Boaz dan sebagainya gitu kan ya. Tapi tetap yang menebus kan Boaz menebus Rut, bukan Rut menebus Boaz gitu kan ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam kitab Esther ini lebih radikal lagi gitu, yang the savior-nya di sini itu Esther gitu. Esther itu di dalam posisi Kristus gitu di dalam hal ini, yang so-called yang menyelamatkan itu ya, juru selamatnya kalau mau pakai istilah itu ya, tanda kutip. Itu Esther, bukan Mordekai di situ. Mordekai memang kasih usulan ini, tapi sebetulnya betul-betul tampil sebagai jenderal di situ. Itu Esther sebetulnya, bukan Mordekai gitu. Nah ini mungkin paling radikal ya gitu ya. Gambaran-gambaran kayak begini ini penting saya di dalam Alkitab gitu, karena sekali lagi memperbaiki citra perempuan yang sering kali keliru ya. Kita pikir, apalagi kita kan culture timur gitu ya. Kita pikir kita culture timur, perempuan ya gitulah, sudah tahu stereotip perempuan di dalam kebudayaan timur itu seperti apa. Tapi ternyata kalau kita baca di dalam kitab Esther itu nggak cocok loh, gambaran gitu itu sebenarnya nggak cocok gitu. Gambaran yang perempuan terus habis itu nggak ngapa-ngapain, mesti itu kan urusannya suami dan sebagainya gitu ya. Sudah perhatikan di dalam cerita kitab Esther, even Mordekai pun nggak punya posisi itu gitu. The only one yang punya posisi untuk mendekati Ahasveros ya cuma Esther gitu. Nanti kita mau coba lihat detailnya ya di dalam hal ini. Tapi di dalam kehidupan kita, message-nya itu di dalam kehidupan kita ada saat-saat di mana kita bahkan nggak bisa menunggu suami kita atau orang laki yang lain yang ini mereka not in the position, nggak di dalam bagian itu juga gitu, dan mau nggak mau ya itu jadi peran dan tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab saudara maksudnya ya, sebagai perempuan gitu. Karena yang lain bukan cuma sekedar nggak functioning tapi nggak bisa juga gitu. Mordekai kan nggak mungkin ya menghadap Ahasveros gitu, nggak mungkin itu, kesempatan itu nggak ada sama sekali. Yang satu-satunya bisa meresikokan diri menghadap Ahasveros ya cuma Esther gitu, dan dia meresikokan itu untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi ada pengorbanan, ada cerita pengorbanan, ada ini cerita tentang kasih ya, tentang nggak memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita coba mau lihat ini ya, lihat detail ya di dalamnya gitu. Kalau saudara baca, jadi ini even lebih radikal daripada kitab Rut ya. Saudara nggak mendapatkan di dalam kitab ini nih Yahweh atau God, istilah Yahweh, Tuhan, the Lord atau God itu nggak dimention at all gitu. At all, nggak ada ya. Jadi ini kitab yang nggak ada nama Tuhan sama sekali gitu. Nah ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita itu seperti apa sih? Kira-kira ya, ini seperti kayak ada saat di dalam kehidupan kita di mana kita sendiri lihat seperti kayak Tuhan sendiri juga. Kok kayaknya nggak ada gitu ya gitu. Semuanya itu seperti diserahkan dalam tangan kita gitu. Dan Tuhan itu kayak nggak nyata gitu, kayak nggak bergerak ya, bukan model Tuhan di Exodus tahu Keluaran ya, itu kan jelas sekali gitu kan, dia membelah Laut Merah, itu kan jelas sekali tangan Tuhan gitu ya, Pak Israel mah diem aja gitu kan, atau di dalam bagian lain masih di dalam tradisi ini ya, Pentateuch gitu ya, Tuhan ada kalimat misalnya, aku yang akan berperang ya, kamu diam saja gitu, itu kan jelas ya itu. Aku yang akan berperang melawan musuh, kamu diam saja gitu. Ini loh, initiation of Yahweh. Powerfulness dan sebagainya. Kita ini totally pasif, cuma bisa menunggu. Bahkan kalau kita bergerak malah ngericuin bikin repot ini pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Ada saat seperti itu, tapi ada saat waktu kita membaca dalam Alkitab seperti Tuhan yang diam saja gitu. Bahkan bukan cuma diam saja, Tuhan seperti nggak ada di sini gitu. Semuanya diserahkan di dalam tangan kita. Terus kemudian kita bagaimana di dalam saat seperti ini saya feminis at its radicality gitu. Kalau mau kita lihat mungkin ya yang paling radikal dari seluruh kitab suci itu di dalam Esther gitu. Yang betul-betul diserahkan di dalam tangan kita, dan bukan cuma saudara sebagai perempuan ya, tapi kita juga sebagai manusia kita bisa menghayatinya dalam pengertian seperti itu. Ada satu kutipan dari Jack Miles itu bahasa Inggris, saya ntar coba paraphrase di dalam ini konteks kita ya. Jadi dia bilang gini, ini bicara tentang absence tanda kutip ya. Israel is back
as we might put it, now calling itself the Jews, still speaking Hebrew, still beyond confusion with any other nation, but amazingly without its God. Jadi Israel kembali ya, sekarang disebut Yahudi dan sebagainya, masih bicara bahasa Ibrani ya, masih jelas dia identitasnya dan sebagainya, tapi amazingly seperti kayak nggak ada Allahnya gitu. Di mana ini Allahnya Israel gitu? Years may go by in which no discussion is permitted of why they may not be spoken, but the silence continues and is heard at every moment. Whatever the intent of the silence about God in the book of Esther, this is its effect. Apapun yang jadi intensinya ya, the silence of God, diamnya Tuhan di sini ya, di dalam kitab Esther. Tapi inilah efek yang memang mau sengaja, intentionally mau diperkenalkan gitu. Esther and Mordecai are not God. Mereka kan bukan Allah ya. Esther dan Mordecai itu bukan God incarnate juga, bukan gitu. They do for the Jews under Ahasuerus what the Lord did for Israel under Pharaoh. Jadi mereka ini ya seperti kayak kalau dikomparasi ya, apa yang dilakukan Tuhan ya terhadap Israel atau bagi Israel di dalam zamannya Firaun itu ya. Ini comparable dengan apa yang sekarang mereka lakukan, mereka berdua ini ya. Di dalam pemerintahan Ahasuerus. Ahasuerus itu to be fair sih, dia nggak sejahat inilah ya Firaun, bukan itu maksudnya. Tapi dalam keadaan terancam, kan mau extinguish gitu ya, seluruh bangsa itu mau dihancurkan gitu kan ya. Under pemerintahan siapa? Ahasuerus pasti gitu. Memang Haman yang punya plotnya gitu ya. They do what the Lord's anointed was once expected to do again for a restored Israel. Jadi mereka ini diposisikan di dalam posisi Tuhan sekarang gitu. Tuhannya sendiri kayak inaktif gitu ya, seperti kayak nggak ada gitu. Kita teriak-teriak minta tolong ya mana gitu ya lu lah gitu, kamu yang maju gitu. Mau pertolongan apa? Tiba-tiba Haman kena stroke gitu misalnya kan ya. Kan nggak itu, ini apa? Ya kamu yang maju, itu your part gitu. Tuhan bukan nggak ada sih, Tuhan nggak pernah nggak eksis kan ya, dia nggak pernah nggak ada, pasti gitu. Tapi ini total silence ya, sama sekali nggak bergerak gitu, dan seperti menyerahkan, let's say 99,99999% gitu ya, kepada Esther dan Mordecai, if not 100% gitu sebetulnya gitu. Jadi Tuhan di mana? Tuhan tetap bekerja sih di belakang gitu. Kalau kita membaca secara teliti ya, ada bagian-bagian yang jelas itu kita tahu bahwa itu pasti di belakangnya itu Yahweh. Nggak mungkin ada kebetulan kayak begitu kalau bukan Tuhan yang merancangkan di dalam hal ini gitu ya. Nah kita bisa lihat detailnya gitu tuh. According to the book of Esther, the Jews have become, as it were, God's ex-wife, now responsible for her own debts only. God's former client, now representing herself, God's grown-up child, moved out of the house. Gambarannya sih memang barat banget gini ya. Tapi bisa membantu kita untuk ini apa mengerti gitu. Jadi sekarang ini kan sudah tahu kan ya, Israel itu kan dipersunting oleh Yahweh ya, mempelai laki-laki menikah dengan umatnya, mempelai perempuan gitu ya. Tapi di sini sekarang in the book of Esther itu orang Israel seperti jadi kayak ex-wife gitu. Jadi ini kalau di secara exile maksudnya saya exile di dalam zaman pembuangan itu kan dibuang oleh Yahweh kan. Jadi kayak bekas istri gitu ya, Israel gitu ya. Sekarang sudah di-abandon di dalam hal ini. Nah sekarang Israel itu mesti bertanggung jawab terhadap utangnya sendiri gitu. Alone di dalam ini ya. God's former client ya. Ini sekarang mesti ya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tadi kalau memakai metafor anak ya, anak yang tadinya dipelihara oleh bapak sekarang mesti keluar dari rumah gitu. You are on your own gitu. Ya. Bagian ini loh saya, you are on your own. Saudara jarang ya dengar khotbah kayak begini kan ya. Kita kan biasanya jangan mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya, bergantunglah kepada standar lah, standar. Itu betul, saudara jangan salah. Tapi ini ya, ada saat di mana Tuhan itu justru yang menunggu kita bergerak gitu loh. Kalau kita nggak bergerak ya sudah nggak ada Tuhan bergerak ya Tuhan bergerak melalui kamu yang bergerak karena itu bagianmu sana gitu. Terus kita tunggu-tungguan, diam ayo dong Tuhan, belahlah laut kosong. Kamu yang belah, nggak ada, belah laut kosong nggak ada. Kamu yang maju gitu, itu bagianmu gitu. Tuhan ada di belakang pasti gitu. Even dia juga ada di depan sebenarnya. Tapi in total silence seperti sama sekali nggak jelas gitu ya. Ini apa? Sebenarnya dia ada atau enggak sih? Sebenarnya dia menyertai atau enggak gitu. Ya. The Jews' world is sometimes hostile, but with talent, courage, and a little luck, they are making a go of it. As for God, He is, to all seeming, no longer any concern of theirs. Memang bahasanya agak ini ya, apa itu daring lah bahasa dipakai gitu ya.
Tapi ini seperti kayak orang Israel sendiri, seperti kayak ya sudah, ini sekali lagi ya, kamu sudah nggak pikir Tuhan lagi gitu dalam keadaan seperti ini. Betul kamu yang harus maju gitu. And yet sekali lagi ya, kita percaya Tuhan sebetulnya di belakang. Misalnya ya, di dalam 4 ayat 14 kalau sudah membaca di situ. Atau kita baca dari sebelumnya aja lah, ini kita coba, tadi kan sudah introduksi nih. Jadi setelah tahu, iya, Mordekai tahu bahwa Haman itu punya rencana, karena tadinya kan Mordekai nggak memberi hormat. Sebel banget sih Mordekai, kan akhirnya bukan cuma Mordekai yang mau dibinasakan, tapi seluruh Israel gitu kan, seluruh Yahudi itu dalam hal ini. Lalu terus kemudian usaha Mordekai mau menolong orang Yahudi, kita baca itu di dalam pasal 4 gitu kan. Saya baca aja ya cepat ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Karena dia sudah dengar bahwa orang Yahudi akan dibinasakan semuanya. Gitu. Ya juga somehow gara-garanya dia juga gitu kan ya. Ini loh, ini kalau kayak gini, kalau sudah lihat ini kan, ya memang Alkitab nggak terlalu menyorot bagian ini ya. Tapi itu kan somehow juga karena either apalah pride-nya Mordekai yang nggak mau hormat atau apa gitu ya. Gara-gara itu bikin Haman marah dan akhirnya sekarang kena akibat itu seluruh Yahudi gitu. Gara-gara tingkah polanya satu orang namanya Mordekai. Whatever istilahnya lah, mungkin dignitas, jaga wibawa, or perhaps juga pride, kesombongan gitu. Kita nggak tahu lah. Alkitab nggak terlalu menyoroti bagian itu memang gitu. Tapi yang sekarang ada di dalam persoalan ini. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai ada pergabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterima. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja, ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman, akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lalu lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk mohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ya. Ester kan identitasnya ini belum jelas ya di dalam bagian ini. Ya. Tapi jadi sekarang mulai ada tension gitu. Ini kalau kita pelajari dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang ada saat di mana kita nggak bisa terus tinggal dalam keadaan identitas yang terselubung gitu. Memang kita nggak harus selalu pameran setiap detik kita orang Kristen, saya orang Kristen gitu ya. Terus berdua di restoran selalu teriak-teriak gitu misalnya ya, supaya sekalian penginjilan gitu, maksudnya itu agak ekstrim sih memang gitu ya. Memang nggak harus kayak begitu gitu. Tapi saudara tahu kita di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita juga perhaps unconsciously gitu ya, seperti kita rasa lebih aman kalau identitas kita sebagai orang Kristen juga nggak terlalu perlu diketahui gitu ya. Tapi saat-saat tertentu itu ada tension di mana orang itu harus memilih mau menyatakan diri ya identitas Kristen, dan itu sangat mengancam gitu. Seperti di sini Ester, kalau dia ketahuan ke Yahudi akan celaka sebetulnya gitu kan ya. Ada tension itu sih antara assimilate kepada ini kan kerajaan pagan tetap bagaimanapun kan ya. Ini kan bangsa kafir tetap kan ya, meskipun dipersunting sebagai ratu gitu. Tapi gimana gitu dalam keadaan ini, mau kompromi terus lama-lamanya gitu ya. Sudah, pokoknya kan sudah jadi ratu, sudah dapat ini kan hidup yang tinggi, yang enak, nyaman, sudahlah nggak usah ngomong Kristen-Kristenan, sudah gitu. Malah ngomong Kristen malah bahaya ntar gitu kan ya, malah diskriminasi dan sebagainya. Selalu ada pencobaan kayak begitu kan saya di dalam kehidupan kita gitu. Tapi ada saat-saat dimana kita nggak harus mengaku gitu. Nah inilah ini tesnya Ester di situ dalam bagian ini. Saya terusin ya. Jadi Ester diminta supaya pergi menghadap raja, memohon karunia untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Padahal sudah dikeluarkan titah. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahu kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan ya, apalagi perempuan, laki-laki pun ya,
menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu apa? Hukuman mati gitu. Ya, susah kan ya? Jadi gimana? Resikonya hukuman mati loh gitu. Atau tetap menghadap raja gitu, mengorbankan diri untuk keselamatan orang Yahudi. Sekaligus ngaku juga kalau dia adalah orang Yahudi, tapi later ya memang gitu ya. Akhirnya akan ketahuan juga kan pasti kan ya. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kalau bicara track record, kayaknya rada pesimis sih gitu. Kalau setiap 2 hari dipanggil, ya oke lah confidence, tinggal tunggu pattern 2 hari lagi gitu kan ya. Kayaknya akan dipanggil lagi, tapi ini sudah 30 hari loh nggak dipanggil gitu. Kenapa raja bisa tepat-tepat memanggil gitu? Secara probabilitas ini kemungkinan kecil sekali gitu. Secara manusia maksudnya ya. Seperti dalam kehidupan kita juga sama, kita bisa hitung secara manusia kayaknya probabilitas kecil gitu, kemungkinannya. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Nah ini ya, ini kalimat penting sekali. Jadi di sini Mordekai betul-betul dipakai dengan kalimat ini ya. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Lu jangan pikir ya, lu sudah di atas sana gitu. Mentang-mentang lu sudah di atas sana, terus kemudian lu akan selamat gitu. Kita semua akan binasa kecuali lu gitu. Karena lu adalah ratu. Jangan pikir, jangan kira ya. Kamu yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, ya, perhatikan ya. Ini yang berdiam diri di sini kan Yahweh sebetulnya gitu kan ya. Yang nggak ada kayak berdiam diri ya. Tapi kalau kamu mau ikut-ikutan berdiam diri, padahal kamu harusnya gerak, tapi kamu juga ikut berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain ya, dari tempat lain. Tempat lain itu pasti Tuhan maksudnya gitu. Meskipun nggak disebut ya istilah ini gitu. Pasti bukan Dewi keberuntungan, pasti bukan, saya bukan. Ini Tuhan maksudnya, akan datang pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini sebetulnya allusion, reference to Tuhan sebetulnya gitu. Tapi ya penulis kitab Esther ini sama sekali nggak pakai istilah Tuhan gitu ya, sengaja, intentional gitu. Ya, tapi bukan nggak ada loh secara konsep ya, secara istilah nggak dimunculkan. Jadi ini seperti kayak manusia dilempar, masih bergumul sendiri seperti kayak seolah tanpa Tuhan gitu. Dan pilihannya adalah lu mau berdiam diri, itu juga berdiam diri, ikut-ikutan silence. Seperti kayak Tuhan yang sekarang juga kayaknya nggak jelas, silence dan nggak tahu dia di mana gitu ya. Atau lu menjalankan peran lu gitu dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, of course gitu. Dan Tuhan akan nyata juga di dalam hal seperti itu. Dia bilang kalau kamu nggak mau terlibat, ya akan datang pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Gitu. Ini bukan mengancam ya, tapi memberitakan prinsip firman Tuhan gitu. Justru waktu kita di tempat yang kita merasa aman, ya, terus ada privilege dan sebagainya ya, kita pikir wah kita beruntung ya nggak kena ini ya, nggak kena gempa atau apa gitu ya, itu kasihan orang-orang di sana. Salah sih pilih tinggalnya di dekat daerah-daerah yang nggak jelas gitu, makanya deket-deket laut, makanya mendingan tinggal di pedalaman lah gitu, lebih aman. Atau jangan di daerah-daerah dekat gunung berapi gitu, ngapain tinggal gitu, mendingan jauh daripada gunung, nggak terlalu ada pemandangan bagus juga nggak apa-apa, tapi juga nggak ada gempa dan sebagainya gitu. Kita pikir di dalam pengertian seperti itu ya, terus kita lupa bahwa kita yang di dalam keadaan tempat yang lebih baik itu sebenarnya Tuhan punya rencana gitu. Kalau kita nggak binasa, tapi di sini Mordekai justru warn, memperingati dengan keras, kamu kalau pikir keselamatan dirimu sendiri, mentang-mentang kamu ada uang, jabatan, kedudukan, kekayaan, ya, ada privilege, tinggal angkat koper sudah besok langsung muncul di LA gitu misalnya ya. Sebentar. Saya kasih tahu ya. Pertama, kita juga nggak membutuhkan kamu gitu. Pasti akan ada pertolongan dari tempat lain. Jadi nggak usah geer-geer banget gitu. Kalau kamu nggak mau terlibat juga nggak apa-apa. Kita akan ada pertolongan dari tempat lain. Dan Mordekai bukan mengancam ya sekali lagi. Memberikan dengan keras. Kamu dan keluargamu yang akan binasa. Gitu. Ngomong ke Esther ya Pak? Ngomong ke Esther benar. Ngomong ke Esther. Kenapa kaget? Ngomong ke Esther ini benar. Suruh sampein kepada Esther ya. Kamu dan keluargamu justru yang akan binasa gitu. Tapi sudah perhatikan ya kalimat ini ya. Ini kalimat ini penting ya. Coba perhatikan saya. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bagus ya saya prinsipnya. Tuhan taruh seseorang di atas itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu lihat ada beban berat berikutnya gitu. Nah biasanya. Tapi kalau orang pemahamannya salah ya. Tuhan taruh kita di atas. Puji Tuhan saya sekarang di atas gitu kan. Kasihan ya orang di bawah itu ya. Susah kayaknya itu. Saya bersyukur loh saya ini ya Pak. Di atas gitu. Ini berkat Tuhan. Nah, ini orang anak-anak saya mikir kayak begini gitu. Tuhan taruh seseorang di atas itu karena dia punya rencana, karena
Setelah itu orang ini mesti bertanggung jawab terhadap beban yang lebih berat. Makanya dia ditaruh di atas ya, karena dia punya tanggung jawab lebih besar setelah itu. Gitu. Resources yang diberi Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu Tuhan akan tanya balik. Gitu. Bukan untuk kita nikmati sendiri, apalagi terus boasting, saya punya resources lebih banyak ya, ada saya lebih banyak, keselamatan saya, suami saya lebih cinta daripada orang lain. Terus kita nikmati, itu bukan orang Kristen saya, itu bukan orang Kristen gitu. Itu bukan orang yang mengenal Tuhan sebetulnya gitu. Kalau orang mengenal Tuhan menurut prinsip firman Tuhan, dia akan melihat justru ditaruh di tempat atas. Karena di situ dengan semua privilege yang kamu ada, itu Tuhan setelah itu mau mempercayakan tanggung jawab besar sebetulnya gitu. Kalimat ini loh ya. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau memperoleh kedudukan sebagai ratu. Pasti Tuhan punya rencana, tapi rencananya apa? Bukan karena supaya kosmetikmu jadi komplit, apa itu ensiklopedik dari A sampai Z mentang-mentang lu ratu begitu ya. Bukan itu rencananya. Rencananya adalah ini loh, ini orang Yahudi mau dibidasakan, kamu itu orang Yahudi dibawa sampai ke tempat ratu. Itu Tuhan punya rencana di situ gitu. Ya, tapi sekali lagi ya bukan tanpa resiko, bukan tanpa pengorbanan. Ini bukan mentang-mentang ratu. Oh ya, oke saya setuju. Memang saya ratu kok, gampang lah urusan gini. Besok juga beres gitu misalnya kan ya. Not that easy, saya bukan kayak begitu gitu, tapi benar-benar resiko di dalam hal ini. Ya kalau kekristenan nggak ada resiko sama sekali ya. Semua orang itu Tuhan kali ya, saya. Dalam hal ini ya ikut-ikut aja gitu, semuanya dapat privilege lagi gitu. Terus ada beban yang nggak apa-apa, datang aja, tinggal gini doang ngomong sama ASPR, urusan gini mah gampang. Sini mana Haman sudah gabung aja bareng-bareng gitu misalnya. Ya nggak gitu, saya ceritanya nggak gampang kayak begitu gitu, tapi ada resikonya, ada taruhan nyawa dan sebagainya. Nah, maka 15 ya, sudah membaca. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini pada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya inilah mungkin paling klimaks kali ya di dalam seluruh ayat yang paling bagus di sepanjang kitab Esther ya ini saya ayat yang ke-16 ya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini saya true feminist gitu. True biblical feminist ini. Kalau saya mesti mati, biarlah aku mati. Tapi feminisme dunia yang egois bilang, mati ya urusan suami dong, gila. Kalau ada rampok suami dong harus yang keluar tuh gimana coba. Masa saya kan perempuan gitu. Nah enggak saya poinnya. Ini bukan saya kan kamu lemah gitu. Ini urusan Mordekai loh, Mordekai itu laki lebih tua dari saya gitu. Dia uncle apa ini kayak begini gitu. Kalau mati ya dia mati, dia mesti tahu dong, mesti protek perempuan dan sebagainya. Itu feminis ya, bukan. Itu bukan true biblical feminist. True biblical feminist kalau sudah baca dalam ayat ke-16, kalau aku mati, biarlah aku mati. Kalau terpaksa harus mati, biarlah aku mati gitu. Being feminis itu bukan meniadakan dari spirit pengorbanan, bukan gitu. Being feminis itu bukan menyuruh yang maskulin yang selalu harus korban gitu ya. Saya kan perempuan, karena harusnya perempuan yang mendapatkan korban, yang berkorban harusnya laki gitu. Kalau kita lihat Alkitab kan nggak gitu saya ceritanya gitu. Coba lihat kehidupan Ruth, siapa yang kerja? Mati semua yang laki di situ kan ya. Suaminya Naomi mati, suami Mahlon Kilion mati. Kalau Ruth nggak mau kerja, siapa lagi yang kerja gitu? Ruth kerja di situ karena semua laki-laki mati sudah nggak functioning, benar-benar nggak functioning, nggak ada. Ya, lalu Esther lebih lagi, memang di sini masih ada Mordekai gitu ya, tapi sekarang bebannya jadi ada pada pundaknya Esther. Gitu. Dia bisa loh, saya itu pakai alasan feminis yang keliru gitu ya. Lo harus tahu loh, saya ini perempuan lu nggak salah kali kayak gini, ini perempuan yang nyelesain, lu gimana sih? Lu tuh laki atau bukan sebetulnya gitu kan ya, what kind of uncle you are gitu misalnya ya, si Mordekai dan sebagainya. Bisa saja gitu alasan-alasan klasik kayak begitu ya. Saya bukan berarti encourage kalau genteng rumah bocor sudah naik terus suruh suami tidur saja gitu ya. Ntar kalau aku terpaksa mati biarlah aku mati. Ya jangan gitu juga gitu. Nanti saudara memanjakan suami ya suaminya jadi kacau, ntar bener-bener nggak functioning. Jangan ditarik ke arah sana ya, saya bukan gitu. Ini contoh radikal betul, gitu. Perhaps a little bit extreme gitu ya. Tapi mau mengoreksi gambaran feminis yang seringkali stereotipnya itu keliru gitu loh. Tapi ini nggak meniadakan tanggung jawab laki-laki ya. Saya mesti ngomong disclaimer kayak begini saya. Ntar kalau nggak salah resepsi lagi. Oh jadi gitu ya. Jadi perempuan pun juga gitu ya. Jadi sekarang perempuan yang kerja terus laki-laki tinggal diem-dieman di rumah nonton TV toh juga nggak apa-apa ternyata ya. Karena Esther juga gitu. Ya enggak lah saya enggak gitu. Alkitab nggak mengajar seperti itu loh, enggak gitu.
Tapi yang saya katakan adalah ada saat-saat di mana Tuhan betul-betul menaruh kita dalam posisi itu sampai laki-laki pun nggak bisa mengerjakan itu. Gitu. Betul-betul laki-laki nggak bisa mengerjakan bagian itu. Gitu. Cuma perempuan yang bisa mengerjakan bagian itu. Esther bisa berkata demikian atau telah diingkari sama Mordekai. Dia betul. Dia betul. Jadi di situ, kalau di situ kita lihat bukan nggak ada perannya laki-laki juga gitu kan ya. Ya, ini juga thanks to Mordekai juga. Mordekai menjalankan peran, tapi dia menjalankan perannya paling mentok cuma bisa sampai situ. Memang bagiannya cuma sampai situ, nggak bisa lagi. Dia nggak mungkin dia menghadap Ahasveros gitu ya. Tapi sekarang bebannya kan jadi di dalam punggungnya Esther sekarang kan kayak ini ya. Tapi kalau sudah baca di dalam ayat ke-16 itu ya, yang menarik adalah dia nggak, ini loh, dia ini humble ya. Dia ini humble gitu. Being feminis, dia berkorban seperti kayak jadi jenderal iya ya. Tapi sekaligus dia itu humble. Dia bilang, berpuasalah untuk aku ya. Dia tahu dia nggak kuat sendirian gitu. Ini kan being feminis kan ya. Saya nggak bisa sendiri gitu. Still perempuan loh dia. Orang berpuasa itu sedang bergantung kepada Tuhan. Wah, ini kalau puasa nggak ada Tuhan, ini diet namanya gitu saya. Ini bukan. Ini puasa itu maksudnya cari Tuhan sebetulnya. Nah Mas saya. Ini loh, saya bilang di dalam kitab Esther nggak ada kata Tuhan, tapi puasa ini kalau nggak ada Tuhan, ini jadi poinnya apa sebetulnya? Nangkep apa poinnya? Ini bukan nggak ada Tuhan gitu loh, tapi penulis Esther sengaja nggak bawa nama Tuhan. Seperti kayak semuanya itu urusan manusia. Tapi ini bukan semuanya urusan manusia terus mendadak jadi ateis gitu misalnya. Tuhan benar-benar mati dan nggak ada lagi. Enggak, mereka berpuasa kok. Berpuasa kok nggak sedang bergantung kepada Tuhan, mau bergantung kepada saya apa maksudnya? Sekedar nggak makan gitu doang gitu saya. Apa artinya berpuasa kalau cuma sekedar nggak makan doang? Ini maksudnya mereka bergumul untuk cari Tuhan sebetulnya di sini gitu. Yet still nggak ada istilah Tuhan yang keluar dalam hal ini ya. Ya itu loh saya. Betul-betul semuanya kayak cuma cerita tentang manusia ya. Tapi bukan nggak ada agama di sini saya. Ini bukan nggak ada ritual, bukan nggak ada apa ini mencari Tuhan, mencari wajah, bukan nggak ada loh di sini. Buktinya mereka berpuasa. Tapi sudah lihat di situ Esther bukan berpuasa sendiri ya. Dia minta itu seluruh ini puasa komunal gitu. Dia nggak mampu lah dia puasa sendiri. Karena ini satu pergumulan seluruh bangsa, bukan pergumulan pribadinya Esther. Sudah pasti bukan pergumulan pribadi Esther saja, tapi dia juga mau terlibat ya. Dia nggak mau karena mentang-mentang dia ratu terus ya itu bukan urusan uwe ya. Lu kan ya salah sendiri kenapa lu nggak jadi ratu gitu misalnya itu saya sih sudah jadi ratu ya karena saya untouched lah sama ini disaster kayak begini gitu. Dia bukan begitu, dia juga ikut puasa. Maksudnya dia juga di sini dia confess sudah sebenarnya. Oke, saya memang orang Yahudi gitu. Ada orang saya waktu ini ya, waktu kecil ya hidupnya susah gitu ya, atau waktu apa gitu ya, waktu giliran gede ya, dia malu dengan identitas masa lampaunya gitu. Dia seperti kayak mau tutup gitu ya, kenalan orang di kampung yang lama itu, atau keadaannya dulu yang miskin dan sebagainya. Dia nggak mau tahu lagi gitu, karena dia terlalu malu dengan itu, karena dia tuh somewhere di tempat lain, gitu. Sudah di tempat yang tinggi sekarang. So, pura-pura nggak kenal sama orang-orang temennya dulu zaman miskin. Siapa orang itu gitu ya. Sampai ada mitos namanya siapa itu maling kundang ya. Pura-pura nggak kenal sama mamanya gitu. Siapa itu orang? Karena sudah berhasil sekarang. Sudah kaya raya dan sebagainya gitu. Esther bukan nggak ada loh pencobaan kayak begitu. Itu kan dulu ya saya orang Yahudi. Sekarang ratu loh. Ini apa urusannya sama Yahudi kayak begini? Ya lu apa saja. Ngapain lu jadi bangsa Yahudi gitu? Dia bisa loh berpikir kayak begitu. Saya sekarang sudah ratu, saya sekarang bangsa ini, bangsa lain, bangsa Ahasveros ini lain. Ini megah sekarang, kerajaan megah. Gak comparable sama Yahudi, bangsa kecil gitu. Bisa saja berpikir seperti itu gitu. Malu dengan ini ya, dengan identitasnya gitu. Tapi waktu kita aplikasikan dalam kehidupan Kristen ya, ini identitas saya nggak bicara nasionalisme di sini coy, bukan Indonesia atau apa gitu ya. Tapi terutama identitas kita as Christians gitu, yang kadang-kadang juga bisa mempermalukan atau setidaknya nggak memberikan keuntungan gitu ya di dalam saat-saat tertentu gitu. Sudah lebih aman kalau kita bukan Kristen gitu misalnya, atau nggak mengaku Kristen, lebur aja gitu, kayak lebih aman. Masa ngomong lah kalau kita Kristen gitu, ngomong Kristen malah jadi bahaya misalnya gitu ya. Pencobaan kayak begitu kan selalu ada di dalam kehidupan kita. And yet kita melihat Esther dengan gagah berani. Dia nggak mau gitu, dia nggak mau assimilate kepada kebudayaan kafir ini dan mengorbankan identitasnya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dia nggak mau gitu. Dia lebih baik mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah itu saya. Ini makanya tadi kita bilang posisi tipologi Kristusnya itu bukan ada pada Mordekai.
Apalagi bukan ada pada Ahasveros, bukan, tapi ada pada Esther gitu. Kalimat ini ya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu seperti kayak kalimat yang ya, itu kalimat yang keluar dari mulutnya Kristus dalam pengertian kehidupannya Kristus ya. Yesus mati kan akhirnya menyelamatkan manusia ya. Bukan kalau terpaksa aku mati, ya benar-benar mati Yesus di atas kayu salib gitu. Esther kita tahu nggak mati kan akhirnya kan, digantikan gitu ya, ada pertolongan Tuhan. Tapi Yesus sang anak Allah ya, betul-betul mati di atas kayu salib gitu, karena mau menyelamatkan kita. Jadi ini ya feminis ya, kesediaan untuk berkorban dan sebagainya, dan bukan cuma sekedar menikmati perkorbanan daripada laki gitu misalnya ya. Kemudian ayat 17 di situ, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Kalimat yang ayat 17 ini kayak seperti biasa ya, tapi sekali lagi menyatakan bahwa di sini sekali lagi ya, pemimpinnya itu sebenarnya Esther gitu. Yang kasih usulan itu Mordekai ya. Ini seperti kayak terbalik ya. Biasanya kayak laki perempuan gitu ya. Perempuan boleh kasih usulan, yang jenderalnya harus laki dong. Perempuan boleh saja kasih usulan gitu. Tapi di sini nih yang usulan Mordekai gitu. Bukan karena Mordekai banci ya, bukan loh saya. Tapi memang cuma bisa sampai di situ gitu. Dan ini ayat 17 itu loh. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Siapa nyuruh siapa di sini coba ya? Esther nyuruh Mordekai kan ya? Nah itu loh. Berarti memang sekarang Esther betul-betul di puncak paling atas gitu. Ini kepala nih, kalau mau bicara kepala di sini, itu Esther gitu, bukan Mordekai. Ya, saudara jangan wonder ya, kalau di dalam kehidupan saudara Tuhan taruh di dalam saat tertentu ya. Itu kepala saudara benar-benar di atas gitu, yang perhaps suami saudara, mungkin juga pendeta saudara gitu ya, juga nggak bisa masuk ke sana juga gitu, benar-benar nggak bisa masuk, saya bukan karena mereka egois atau apa gitu ya, bukan, tapi benar-benar nggak bisa masuk, memang di dalam bagian itu nggak mungkin juga masuk di sana. Itu bagiannya saudara betul-betul jadi puncaknya kepala, ya terus Tuhan akan menuntut ya sekarang, ya udah, lu mau gerak atau lu diem terus gitu. Diem terus nunggu gitu, tunggu apa Tuhan Allah Exodus yang membelah Laut Merah gitu ya. Soalnya ini polemiknya mau bilang, nggak ada lagi model kayak begitu. Tuhan nggak bekerja dengan cara seperti itu. Sekarang Tuhan bekerja, tetap bekerja. Tuhan tetap ada. Tuhan bergerak, iya Tuhan bergerak, tapi bukan melalui kamu yang bergerak gitu. Yuk nggak mau bergerak, ya sudah nggak ada Tuhan yang bergerak gitu. Ini loh saya. Gambaran kayak begini waktu Tuhan melibatkan kita di dalam pekerjaan Tuhan ya. Jangan sombong. Jangan terus rasa kita yang Tuhan ya, bukan gitu, juru selamatnya tetap bukan kita gitu. Tapi betul-betul dipercayakan sepenuhnya di dalam kehidupan kita ya. Pasal yang kelima. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengeluarkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Coba sudah baca ini 2 ayat ini saja ya. Ini juga bisa digali lagi bagian ini. Kalau sudah perhatikan di situ ya. Kita jangan cepat tertipu dengan apa ya. Ini saya baca ambil dari komentar ini komen yang bagus ini kayak begini. Dia bilang kita jangan tertipu dengan pakaiannya Esther yang mewah dan sebagainya, glamorous ya, memang dia ratu lah. Masa pakai daster gitu misalnya, ya nggak cocok lah. Ya dia harus tampil mewah, memang itu adalah bagiannya dia di situ gitu. Tapi kalau sudah lihat ya, bukan itu loh bukan gitu. Tapi di balik kemewahannya gitu ya, itu sebetulnya yang the true beauty yang di dalamnya itu Esther sedang puasa. Gitu. Ini yang lebih penting di dalamnya gitu ya. Tapi bukan berarti karena sedang puasa terus kemudian jadi nggak konteks sensibel menghadap raja pakai daster itu tadi gitu ya. Ya memang dia harus pakai pakaian kayak begitulah. Maksudnya poinnya gini kita jangan terlalu judgmental dengan orang lain kalau pakai, memang gini, ini ngomong kayak gini repot Saya tahu ada banyak orang yang pakaiannya luar biasa, itu sebenarnya cuma menunjukkan kerapuan di dalamnya nggak pernah beres di hadapan Tuhan ya. Makin banyak makin tinggi kondenya kayaknya makin besar problemnya kira-kira gitulah ya ini bahasa gitu, makin tebel make upnya kayaknya di dalam makin persoalan aja gitu kan ya, karena dia mau menyembunyikan di balik aksesori beauty appearance secara appearance di luar gitu. Kita kan sudah sering ngomong kalimat ini ya, saya sudah ini kan ya mengerti poinnya. Tapi gini itu juga nggak necessarily gitu. Esther di sini pasti beautify herself, pasti saya sebagai ratu gitu. Tapi dia bukan mau menunjukkan itu gitu, bukan. Ya memang dia ratu, ya harus kayak begitu lah. Tapi yang dilihat Tuhan di sini sebetulnya ya,
kalau kita boleh sebut nama Tuhan sekarang gitu, ya itu loh, the inner beauty itu loh. Esther yang nggak bergantung kepada pakaian yang mewah, yang bukan di situ. Bukan nggak boleh pakai, apalagi di sini cocok sekali pakai gitu. Tapi Esther sama sekali nggak mengandalkan itu. Bukan itu yang dimaksud Esther, tapi dia datang dengan ketakutan, dengan gentar di hadapan Tuhan, fear and trembling, dengan berpuasa, dengan bergantung, ya. Jadi juga jangan lihat orang kok mentang-mentang sudah pakaiannya rapi, terus kita jadi sebel aja dulu gitu ya. Apa sudah nggak seneng duluan, ini pasti orang munafik lah gitu ya. Karena buktinya, nah inilah saya, makanya di reform itu kan ada mesti presentable juga, sudah apa. Perempuan di reform juga harus boleh presentable, tahu istilah presentable. Orang bilang katanya perempuan di reform kucel-kucel gitu saya apa. Karena menekankan inner beauty katanya. Jadi gimana ya kayak gini saya. Yang penting inner beauty, jadi pakai daster lah apa dan sebagainya. Agak mengganggu pemandangan saya itu. Susah gitu. Pemandangan orang lain kasihan. Di sini kalau sudah lihat ini ya Esther gitu, dia tampil presentable lah pasti gitu. Ya, ini loh saya mengenakan pakaian ratu, kalimat itu aja cukup gitu, Pak. Ini pasti ya gitulah, royal, pompous dan sebagainya ya, mewah dan sebagainya. Tapi jangan lupa ya, dia puasa loh, itu loh sebetulnya yang penting itu dia puasa, dia bergantung kepada Tuhan, dia rendah hati. Dia nggak sombong, ya ini loh, ini yang ditekankan di dalam bagian ini ya. Seperti kayak seolah terselubung daripada pakaian ratunya. Berdiri ya di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan. Sudah perhatikan di situ ya, dia itu di mana sih? Dia di mana dia berdirinya? Di pelataran ya. Ini loh saya, kalau sudah bisa belajar dari ini Esther itu very subtle gitu. Dia nggak masuk ke throne room loh, enggak loh, itu offense kayak gitu. Jadi ini throne room ya, itu di luar ada pelataran gitu. Terus Esther tuh di pelataran. Kayak seliwar gitu mungkin. Ini bener-bener perempuan yang luar biasa smart gitu. Kalau dia langsung masuk gitu ya, wah itu offense kayak gitu. Ahasverus juga bisa susah. Mau menyatakan cinta, entar dianggap sebagai raja yang takut sama istri lagi gitu kan ya. Tapi mau menghukum dengan hukuman mati, kok ya sayang juga ini perempuan yang baik-baik gitu. Jadi gimana? Ya perempuan mesti bisa menempatkan diri dengan pas gitu. Menempatkan diri dengan tepat di mana? Di pelataran di situ. Di pelataran tapi dia juga make sure bahwa Ahasverus bisa lihat dia gitu. Dia pilih the best angle gitu ya kira-kira gitu ya. Yang kira-kira pokoknya Ahasverus pasti lihat aja gitu. Nah, tapi dia juga nggak masuk ke throne room, saya nggak masuk ke ruang singgasana, tapi dia ada di pelataran gitu. Nah ini loh, saya kalau sudah bisa belajar bijaksana ini ya sebagai perempuan itu tinggi sekali gitu. Dia berdiri di pelataran dan istana raja, tepat di depan istana raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, ya, raja melihat Esther, ini bold lah, ya. Satu ya pasti anugerah Tuhan ya. Ini Tuhan berikan kepada Esther tuh bijaksana. Cari tadi angle yang tepat itu ya, itu kan pasti anugerah Tuhan, nggak semua orang bisa dapat kayak begini loh. Ada perempuan tuh betul-betul nggak ada wisdom, benar-benar nggak ada wisdom gitu. Setiap kali nggak bisa menempatkan diri, setiap kali itu tapi ofensif gitu ya. Gimana dikasih tahu juga repot gitu, karena memang nggak ada wisdom. Alkitab bilang ini ya, yang kekurangan wisdom minta wisdom kepada Tuhan, itu janji Tuhan loh. Yang nggak ada wisdom, tapi sebelum minta pada Tuhan, mesti tahu kalau nggak ada wisdom, soalnya. Ada orang nggak ada wisdom, dia rasa dia wisdomnya tinggi sekali. Nah inilah saya susah kayak gini. Ya orang penyakit kanker, dia rasa hidupnya oke, ya susah, nggak ada pertolongan gitu. Tapi kalau orang sadar bahwa dia nggak ada wisdom, ya Tuhan bilang, ya mintalah kepada Tuhan gitu. Orang minta wisdom kepada Tuhan, jangan mendua hati, Tuhan akan kasih gitu. Nah inilah, tapi kita nggak ngomong wisdom ya, kita balik lagi ke Esther. Esther pasti punya wisdom yang seperti itu pasti dari Tuhan gitu. Satu dari Tuhan ya, kedua juga wisdom yang ada pada Esther itu ya. Ada tanggung jawab Esther untuk menggunakan wisdom yang dari Tuhan itu gitu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Persuasif ya, saya berdiri di pelataran itu persuasif gitu. Pakai pakaian ratu ya. Bukan pakai pakaian sembarangan sampai raja akhirnya juga males juga lihatnya gitu kan ya. Malah sudah pergi aja deh itu bikin malu tuh di sana gitu. Lagi ketemu suami lagi ketemu partner bisnis, tiba-tiba istri muncul dengan pakaian daster gitu ya. Siap pulang aja, ntar aja lah kita ketemu nih gitu kan ya. Si Esther pakai pakaian ratu dan terus kemudian raja berkenan. Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Ya.
Ini loh, providensia Tuhan kan dia. 30 hari nggak dipanggil loh. Tapi terus kemudian, dia juga nggak masuk sih ya. Dia steward tadi ya. Lantaran sampai akhirnya terus, lu ngapain ada di sini? Ayo sini gitu kan ya. Karena akhirnya juga kena juga si Ahasveros. Terus kemudian raja mengulurkan tongkat emas. Itu berarti perkenanan gitu ya. Waktu Esther mendekat, menyentuh ujung tongkat itu ya. Itu ini loh si gestur ini ya. Kalau kita baca di komentar ini gestur respect, humility ya. Tetap ada transenden, menghormati gitu. Tetap ada transenden. Ahasveros itu tetap raja gitu. Dia ratu ya, dia memegang tongkatnya gitu. Dia bukan terus tiba-tiba tongkat diberikan terus tiba-tiba jadi totally intimate. Tongkatnya digini langsung peluk gitu misalnya. Nah itu ya, dia nggak bisa bedain kapan di ruang singgasana, kapan di kamar tidur gitu loh. Ya, jadi ini loh biasanya begini ya, saya. Itu di depan publik dia mengulurkan tangan, dia sentuh tongkat itu berarti dia tuh menghargai Ahasveros sebagai raja gitu. Dia nggak kurang ajar sebagai istri mentang ratu. Terus habis itu, lu kok berubah ya? Lu itu berubah kok di ruang singgasana. Lu lupa kali kemarin tidur sama gua gimana. Jadi orang lain ya, lu kalau di ini ya, di luar gitu ya. Ya bukan gitu lah, bukan gitu. Tapi ada kepekaan gitu ya. Di kamar tidur ya di kamar tidur dong. Ini kan lagi di publik, apalagi di ruang singgasana lagi. Di ruang singgasana itu pembedaannya cuma ada dua, raja dan non-raja. Ya sudah gitu aja gitu. Cuma boleh ada satu raja, yang lain semua ya non-raja lah gitu. Bukan raja. Dan Esther di sini posisinya, ya dia bukan raja gitu. Meskipun ratu ya, tetap bukan raja kan. Makanya dia mengulurkan tongkat, menyentuh tongkat itu sebagai tanda terima kasih ya, respect, penghormatannya kepada Ahasveros ya. Ini loh ya, true feminis ya. Kalau sudah boleh belajar daripada Esther. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Berarti dia betul-betul bisa menggerakkan hati dari Ahasveros ya. Bukan cuma diterima loh, tapi dia siap memberikan setengah daripada kerajaannya gitu. Ini pinter-pinternya Esther gitu. Bisa memenangkan hati suaminya kan di dalam hal ini. Tapi ini juga sekaligus pencobaan ya soalnya. Ini bisa distraction loh. Mau ngomongnya apa tiba-tiba ditawarin kekayaan sampai kayak begini. Bisa goyang loh soalnya ini. Dan dia datang kan mau ngomongin urusan bangsa Yahudi kan sebetulnya itu. Tapi sekarang ada tawaran kekayaan kayak begini soalnya. Lu mau rumah di mana gitu ya? Mau berapa unit apartemen? Gua beliin, bisa sekarang. Mau di Singapura, mau di mana? Wah bisa distraksi loh, padahal lagi mau ngomongin anak gitu, tiba-tiba ditawarin 10 unit apartemen sama suami gitu ya. Wah bisa kacau kayak begini saya. Tapi sudah melihat di dalam kehidupan Esther, dia nggak gagal fokus itu. Fokusnya dia itu jelas, panggilannya dia di sini untuk apa? Dia jelas. Gitu. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Saudara perhatikan ya di sini ya, waktu saudara baca bagian ini ya, nggak tahu saudara baca saudara kesana apa, bisa greget nggak sih? Sudah diterima, benar ngomong ada persoalan cepet-cepet gitu kan ya, malah ngomongin perjamuan lah, aduh buang-buang waktu gitu kan ya. Sudah kesempatan emas kayak begini masih di divert, dipending lagi dan sebagainya, bertele-tele gitu. Kita kalau baca seperti kayak cerita novel, kita seperti kayak, kok gini ya gitu ya. Ini di novel kan banyak kayak begitu ya, saya dipending-pending, mau ketemu sisipan gitu kan ya. Bikin jeng, aduh satu lewat tangga situ, satu tangga situ, padahal harus ketemu gitu, jengkel banget ini kayak gitu kan ya. Ya itu permainan novel ya. Ini bukan begitu ya saya, tapi ini kan firman Tuhan ya, ini bukan cuma permainan novel supaya kita secara psikologi itu jadi lebih tensional bacanya gitu. Saya pikir Alkitab gak terlalu tertarik kali saya mempermainkan jiwanya orang waktu baca gitu ya. Tapi ini ada bijaksana kenapa seperti ini gitu. Tapi waktu saudara greget ya, waktu saudara di sini jengkel, kenapa dia gak langsung ngomong gitu. Itu sebenarnya cuma menyatakan kita dalam kehidupan ini karena seringkali kurang sabar gitu. Gak ada bijaksana atau kurang bijaksana ya. Mungkin kalau kita yang ditaruh dalam posisi Esther, kita langsung passionate ngomong kekesalan kita itu Haman itu ya, lu baru tahu ya. Ya gini itu maksudnya kurang ajar orang itu sebetulnya gitu ya, begitulah saya perempuan lagi ngomong terus Ahasverosnya juga bisa jadi terbakar gitu ya. Sini Haman kurang ajar banget. Akhirnya sudah teriak-teriakan gitu misalnya ya. Terus kita Esther jadi buka, maka berteriak-teriakan lah mereka berdua gitu. Jadi kurang anggun ya ceritanya gitu. Tapi bukan cuma kurang anggun ya. Ini loh saya waktu sudah melihat sebetulnya ya ada bijaksana kenapa di sini Esther nggak langsung bicara persoalannya ya, tapi dia bicara tentang perjamuan. Ini kalau saya baca dalam bahasa aslinya ya,
Itu sebetulnya ini very subtle kalimatnya gitu ya. Datanglah kiranya raja gitu. Raja ya. Ini sebetulnya seperti kayak Haman itu cuma sisipan gitu. Ini bukan perjamuan untuk raja dan Haman, bukan. Ya kok di dalam bahasa Ibrani itu jelas gitu saya. Ini bukan raja. Raja nggak pernah sejajar dengan Haman gitu. Yang diundang ini raja sebetulnya. Terus tiba-tiba seperti kayak pikiran belakangan, ya Haman boleh juga sih datang gitu. Ya raja dan Haman gitu. Raja bukan not even dan ya di sini pakai istilah dengan gitu. Kalau dan itu seperti kayak setara gitu. Sebenarnya diundang di sini raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang dilakukan oleh hamba bagi raja. Yang akan dilakukan hamba bagi raja ya. Seorang ratu menyebut dirinya hamba ya. Memang dia bukan raja. Dan dia menunjukkan undangan ini terutama bagi raja. Terus kemudian ya sekalian Haman lah gitu kira-kira. Tapi sebenarnya dia kan Haman maunya gitu kan. Jangan sampai Haman nggak datang gitu kan. Tapi terutama di sini yang diundang adalah raja gitu. Maka titah raja suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Gini saya di dalam komentarnya ada kalimat seperti ini ya. Kalau Esther langsung ngomong gitu, itu memberikan kesempatan kepada Haman untuk mempersiapkan taktiknya bagaimana ceritanya dibalik dan sebagainya. Tapi karena dia nggak mau ngomong duluan ya, begitu dia ngomongnya waktu Haman ada di situ, raja ada di situ langsung. Itu nggak ada gap lagi, nggak ada kesempatan melarikan diri. Gitu. Ini kayak begini ya, seperti kayak pikirnya kok highly political gitu ya. Jadi ini apa kecerdasan bijaksana yang diberikan Tuhan kepada Esther gitu. Benar-benar seorang perempuan yang very very smart ya. Bukan cuma smart dalam artian IQ-nya tinggi, tapi bijaksananya tinggi sekali gitu. Kalau dia cuma ngikutin emosinya misalnya, kalau dia begitu gampang terbakar, dia sudah nggak tahan itu dengan sudah dikasih kesempatan. Sebelum dikasih kesempatan mungkin sudah ngomong dulu gitu. Mungkin dia bahkan lupa taruh tangannya di tongkat situ. Sambil ini belum sampai tongkat sudah ngomong dulu tuh. Haman tuh ya sebetulnya gitu ya, sudah keluar dulu gitu kan ya. Biasa kan sudah kayak gitu, nggak bisa tahan emosi gitu. Tapi Esther ini merupakan satu sosok yang bijaksana, sabar ya. Tapi juga merencanakan dengan cermat. Lalu ayat keberapa? 5 ya. Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther, titah raja ya. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Sekali lagi loh, saya ada temptation kayak gini. 2 kali gitu. Orang sekali boleh luput, 2 kali bisa luntur juga ini kayak gini. Tapi paling nggak menyatakan bahwa ini ya, dari kalimat ini Esther bisa tahu bahwa Ahasveros betul-betul sudah bisa dimenangkan hatinya. Ini kesempatan. Dan dia akan pakai ini untuk hal yang paling penting itu. Memenangkan hati suami dipakai untuk hal yang paling penting. Saudara kalau bisa memenangkan hati suami dalam saat seperti itu, saudara minta apa ya coba? Ayo datang ke gereja dong, ikut PA atau saudara, inilah kesempatan. Tas Hermesnya kapan sebenarnya? Mumpung lagi baik moodnya gitu loh saudara ya. Kapan beliin yang krokodil ini cuma kulit apa ini kayak gini. Lagi memenangkan ini ya, hati suami paling klimaks gitu ya. Kita bisa jadi perempuan yang egois loh gitu. Atau kita seperti Esther gitu. Dia nggak buang-buang kesempatan dalam hal ini ya. Dan Esther ini di komentarnya ada komentar yang gini ya. Esther juga kan sangat sabar dan tahu minum anggur, ditunggu sampai saat minum anggur. Bukan karena mabuk ya, bukan gitu. Tapi orang minum anggur itu lagi santai gitu. Tunggu sampai saat minum anggur, relax minum anggur ya, selesai semua. Ini ibarat kalau orang Indonesia bukan minum anggur ya. Sudah selesai makan, sudah tinggal kopi gitu ya, minum kopi, duduk mulai agak kayak gini gitu ya. Lagi nggak tegang, baru ngomong gitu, baru ngomong kepada Ahasveros. Memang kalau sudah baca di sini kan Ahasveros yang tanya dulu gitu kan ya. Betul gitu. Tapi dari sisi Esther, dia nunggu ini kalimat ini juga sampai sabar tunggu sampai suami yang tanya gitu. Sulit loh saya ini kayak gini nih, betul-betul sulit loh. Sabar tunggu sampai Ahasveros yang tanya, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Lalu jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Loh, coba sudah masih dipending lagi gitu.
maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pending ini ya, saya nggak buru-buru ya, tapi harus melancarkan dengan masa. Dan perhatikan kalimat yang terakhir itu ya. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Sebetulnya siapa sih yang ngatur siapa gitu? Siapa saya? Esther ngatur Ahasverus kan? Dia yang punya gawe kan? Sebetulnya kan raja kan yang akan melakukan apa yang dikehendaki Esther. Tapi saudara coba lihat itu bagian terakhir itu. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ini bukan trik ya, saya bukan gitu. Ini wisdom yang luar biasa tinggi gitu. Sebetulnya kan Esther yang sedang ngatur raja ya. Tapi pakai kalimat ya. Nanti hamba akan melakukan yang dikehendaki raja. Nah, maksud saya, memosisikan diri tetap di bawah gitu. Ini bukan tiba-tiba dia naik gitu ya. Mentang-mentang sudah ini dapat separuh kerajaan, sudah memenangkan hati, terus mulai perintah-perintah bosi dan sebagainya. Enggak loh, dia bilang kalimat hamba akan melakukan yang dikehendaki raja. Sebetulnya yang punya kehendak kan Esther di sini kan ya. Ahasverus yang nurut. Tapi Esther ini betul-betul subtle, dia bilang hamba akan melakukan yang dikehendaki raja. Maksudnya apa sih yang dikehendaki raja? Kan ini kan rajanya ngomong apa sih? Kalau mau pakai istilah yang dikehendaki raja itu apa? Iya betul kan ya. Apakah permintaanmu itu tadi gitu kan? Satu aja. Very subtle gitu. Apakah ya itu kehendak rajanya. Kamu kan kepingin tahu. Nanti saya akan kasih tahu ya, full of submission besok gitu. Saya akan mengikuti apa yang menjadi keinginan raja, yaitu mengetahui apa yang menjadi permintaan saya. Tapi tetap permintaan saya kan sebetulnya gitu. Bisa nggak sih jadi istri kayak begini ya? Tuh, semua hati suami akan luluh langsung apa. Lalu terus kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-9 ya. Haman menyuruh mendirikan tiang penyuluhan untuk Mordekai. Nah ini loh saya. Ini kalau sudah lihat, ini sudah di luarnya Esther ya. Ini betul-betul Tuhan yang merancang. Maksudnya dengan pendingnya Esther itu ya sebetulnya memberikan kesempatan di dalam cerita ini Haman untuk mendirikan tiang penyuluhan. Saya sebetulnya akan untuk dirinya sendiri. Ini pasti di luar jangkauan pikiran Esther. Esther pun juga nggak sampai lah mikir sampai ke situ gitu. Siapa tahu Haman akan mendirikan itu. Tapi dari sisi Tuhan, ini kebejatannya Haman itu diumbar demikian rupa ya. Melalui pendingnya Esther ini, supaya dia memberikan Tuhan seperti kayak, oke lah, lu mau menabur kejahatan, terusin aja gitu. Terusin sampai klimaks, nanti setelah itu kamu yang kena sendiri gitu. Ini jelas ya, ini apa bagian ini ya, ini pasti Tuhan yang bekerja gitu. Memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk berkarya terlebih dahulu ya, dengan pendingnya Esther, ya kan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai, ya ini tadi yang kita tadi sudah ngomong. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulang ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat dan seterusnya. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi terus kemudian akhirnya apa? Ya akhirnya dia mendirikan tiang sulaan itu ya. Rencananya dia yang melakukan itu kepada Mordekai kan ya, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Lalu kalau sudah baca di dalam pasal yang ke-6, nah itu pun juga ada di dalam kehendak Tuhan, seperti kayak ada pembalikan di situ ya. Waktu Haman pikir kehormatan akan diberikan raja kepada dia, ternyata itu kepada Mordekai gitu. Sudah tahu ya cerita itu ya. Waktu raja mengingat mau mengangkat, mempermuliakan orang yang pernah ada jasa, Haman sudah GR dulu pikir itu pasti saya gitu. Ternyata adalah Mordekai yang disuruh menggiring itu masih Haman lagi gitu kan ya. Tambah panas saja. Nah ini pasti bukan Esther gitu. Ini gak mungkin di dalam rencana Esther, ini pasti Tuhan gitu kan ya. Yang memperlakukan Haman sampai betul-betul panasnya itu sampai klimaks, puncak kejengkelannya, kebenciannya, itu kan kedaulatan Tuhan sebetulnya gitu dalam hal ini ya. Tapi waktu saudara baca di dalam bagian ini ya, akhir itu, Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati ya. Itu Haman datang dijamu oleh Esther sang ratu. 7 ayat 2, pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther. Apakah permintaanmu hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. 3 kali ya saudara. Maka jawab Esther sang ratu, iya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan
dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Kendan hatinya saya, nggak nutup banyak gitu loh saya. Kalaupun masih mengalami dibuat budak, itu masih nggak ada isu gitu. Itu pun isu loh bagi banyak orang kan pasti kan ya. Tapi dia bilang, kalau persoalan cuma kayak begitu, ibaratnya dia ngomong, saya nggak akan repotin kamu gitu. Tapi ini bukan cuma dijual sebagai budak, tapi ini sudah mau dibinasakan dan seluruh bangsa. Ini saya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada arahnya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester yang sang ratu. Siapakah orang itu dan di mana dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Sudahlah kelar nasibnya Haman setelah ini gitu. Selesai lah ya setelah kalimat itu. Setelah keseluruhan ya, bagaimana Ester yang ada ini bijaksana dari Tuhan tetap memosisikan diri dengan benar, bukan cuma di hadapan Mordekai, di hadapan Ahasveros, tapi juga di hadapan Tuhan. Waktu dia berpuasa di hadapan bangsana ya, mau puasa bersama-sama dan sebagainya. Itu saya memosisikan diri dengan tepat ya. Itu menjadi wanita yang anggun gitu, menjadi wanita yang betul-betul memiliki bijaksana, dan akhirnya juga bahkan Tuhan memakai dia dengan ini ya, kecerdasan dari Tuhan itu sendiri bisa menangkap Haman pada waktu yang tepat dan gak ada lagi kemungkinan Haman itu bisa berdalih, bergerak, membela diri dan sebagainya. Sudah selesai di dalam bagian ini gitu, gak ada lagi kemungkinan gitu kan. Mari kita doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar dari tokoh-tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam kelemahan mereka, kesederhanaan mereka, tapi juga kelebihan di dalam anugerah Tuhan yang Tuhan beri di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami dan tolong supaya kami terus bertumbuh. Kami bisa belajar menjadi orang-orang Kristen yang seperti orang-orang yang diberkati Tuhan ini, yang sudah terlebih dahulu mengikut Tuhan dan menjadi teladan bagi kami semua. Beri kepada kami kekuatan untuk juga bisa diproses, dibentuk oleh Tuhan menjadi wanita-wanita yang lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.